Okay. Nah, today, yeah, welcome back to English class. Kita kembali untuk body semester, and this is the first time for us. This is the first meeting for us in this semester. Now, today we are going to talk about relating past events or activities referring to specific time and results. And the second one is we are going to talk about simple past tense versus present perfect tense. Now, I think when you were in junior high school, at least you have already learned about simple past tense and present perfect tense, or you have already heard about these two kind of tenses. Nah, waktu di SMP, saya yakin gitu ya, kalian pasti sudah pernah mendengar atau bahkan mempelajari tentang penggunaan simple past tense dan present perfect tense. Pernah ya di SMP? Pernah, Pak. Oke, pernah. Do you still remember how do we use simple past tense and then how do we use present perfect tense? Apakah masih ingat kapan kita menggunakan ya simple past, kapan kita menggunakan present perfect? How do we use simple past? When do we use simple past? Kapan kita menggunakan simple past? Ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Okay, when we talk about something happened in the past and ended in the past. Ya, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang sudah berakhir di waktu lampau. What about present perfect? Kalau present perfect, ada yang tahu? Tadi kalau when we talk about simple past, something happened and ended in the past. Sesuatu yang terjadi. Nah, kalau present perfect? Sesuatu yang terjadi di masa lampau tetapi dampaknya itu sampai sekarang. Okay, something happened in the past and the result is true now. Atau something happened in the past and still happen now. Ya, atau sesuatu yang terjadi di waktu lampau, dampaknya masih kita rasakan sekarang. Ya, atau sesuatu yang terjadi di waktu lampau dan masih terjadi sampai dengan sekarang. Beda dengan simple past tadi, something happened in the past and ended in the past. Kalau simple past, sesuatu yang sudah terjadi dan juga berakhir di waktu lampau. Okay, we go on to the next screen. Kita ke layar berikutnya. Okay, here there is a conversation. Ini ada sebuah percakapan atau dialog. Now here in this dialogue, you will see there are some sentences in red and there are some sentences in blue colors. Nah, dalam percakapan ini ada beberapa kalimat yang dicetak dengan warna merah dan ada beberapa kalimat yang dicetak dengan warna biru. Nah, let's see the example. What did you invent? I invented a cell phone. Now, from these two sentences here, now what kind of tense is used? Nah, dari dua kalimat tadi itu menggunakan simple past. What about the blue color? The sentence in blue color. Bagaimana dengan kalimat yang dalam warna biru? Perfect tense. They are in present perfect. Nah, kalimat yang bercetak warna biru itu adalah kalimat dalam bentuk present perfect. Okay, we go on. Okay, you can answer these questions. Yeah. I have sent it in your Google Classroom. Okay. Nah, in this part, pada bagian ini, we are going to
discuss the general information. When do we use simple past tense and when do we use present perfect tense? Nah, pada bagian ini kita akan membahas atau bahas secara umum, ya, penggunaan simple past tense dan present perfect tense. Nah, let's see. Use the following questions to decide whether a sentence should use the simple past or present perfect tense. Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya, untuk menentukan apakah sebuah kalimat menggunakan simple past atau present perfect. Now let's see the first question. Has the time period has the time period finished? Apakah waktunya sudah berakhir? Nah, let's see the explanation. Perhatikan penjelasannya. The present perfect is used when the time period has not finished. When the time period has not finished. Nah, kita menggunakan present perfect ketika waktunya belum berakhir. The time period has not finished. Waktunya belum berakhir. Now, for example, I have watched 3 movies this week. Saya sudah menonton 3 film minggu ini. Nah, this week has not finished yet. Minggu ini kan belum berakhir, ya. Saya sudah menonton 3 film dalam minggu ini atau minggu ini. Nah, this week has not finished yet. Nah, minggu ini kan belum berakhir. Jadi kita contohkan misalnya kemarin atau hari, anggap saja today, suppose that today we are on Thursday, kita ada di hari Kamis. Nah, sepanjang Senin sampai dengan Rabu, saya sudah menonton 3 film. Dan minggu ini kan belum berakhir, masih ada hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Nah, penggunaan present perfect tadi itu ketika waktunya belum berakhir atau waktunya belum selesai. Now, what about simple past? Let's see. The simple past is used when the time period has finished. When the time period has finished. Nah, penggunaan simple past itu adalah ketika kita menyampaikan satu tindakan, waktunya sudah berakhir. Tadi kalau present perfect has not finished, but for the simple past, the time period has finished. Sedangkan untuk simple past, waktunya sudah berakhir. Contoh, let's see. I watched 3 movies last week. Nah, last week has finished. Last itu kan minggu lalu, berarti minggu lalu itu kan sudah berakhir. Ya, last week has finished. Nah, tadi simple past itu sesuatu yang terjadi di waktu lampau, juga berakhir di waktu lampau. Okay. That's the first explanation. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, is it new or old information? Apakah informasi atau sebuah kejadian itu baru terjadi atau sudah lama terjadi? Let's see. The old here means lama. Kata old di sini artinya lama, ya, jangan artikan tua, ya. Old artinya lama. Jangan artikan menjadi sesuatu yang tua, ya. Tapi dalam konteks ini artinya lama. Apakah sebuah kegiatan itu atau sebuah berita itu baru saja terjadi atau sudah lama? Okay, let's see the explanation. Perhatikan penjelasannya. The present perfect is often used when giving recent news. Nah, present perfect ini dipakai ketika kita memberikan berita yang baru saja terjadi. Nah, present perfect kita sering menggunakannya ketika kita mau memberikan atau menyampaikan berita yang baru saja terjadi. Okay, for example, Martin has crashed his car again.
Martin, ya kecelakaan mobil lah lagi. This is new information. Ini adalah berita yang baru, atau Martin baru saja kecelakaan mobil. Now, what about simple past? Simple past is used giving older information. Tapi kalau kita menggunakan present perfect, when giving recent news. But for the simple past, when we giving older information. Kalau simple past ketika kita mau menyampaikan informasi yang sudah lama terjadi. For example, Martin crashed his last year. Martin kecelakaan mobil tahun lalu. This is old information. Ini adalah informasi yang sudah lama, karena last year itu sudah lama, tahun lalu. Ya, oke. Nah, perbedaan yang kedua adalah present perfect dipakai untuk memberikan informasi yang baru saja terjadi, sedangkan simple past dipakai untuk menyampaikan informasi yang sudah lama terjadi. Okay, next. We come to the third question. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Has the action finished? Sentences with for or since. Apakah kegiatannya sudah berakhir? Kita menggunakannya dengan kata for dan atau since. For atau since. Okay, let's see the explanations. The present perfect is used with for and since when the actions have not finished yet. When the actions have not finished yet. Oke, kita menggunakan present perfect dengan menggunakan kata for dan since ketika tindakannya atau kejadiannya belum berakhir, have not finished yet. For example, I have lived in Victoria for 5 years. I still live in Victoria now. Nah, saya tinggal di Victoria selama 5 tahun. Saat ini juga saya masih tinggal di Victoria. Nah, kita menggunakan present perfect dengan kata for atau since ketika kita menyampaikan kegiatan yang belum selesai atau belum berakhir. Nah, misalnya ini kan saya sudah tinggal di Victoria selama 5 tahun. Jadi 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, saat ini saya masih tinggal di Victoria. Tinggalnya kan belum berakhir, masih sampai dengan sekarang. Atau bisa saya menggunakan kalimat begini. I have lived in Waingapu since since 2005. Oke, nah tadi kalau ini contohnya yang menggunakan kata for, sedangkan ini yang menggunakan kata since. Nah, I have lived in Waingapu since 2005. Saya sudah tinggal di Waingapu sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, saya masih tinggal di Waingapu. Okay, I still live in Waingapu now.
Nah, itu perbedaan penggunaan for dan since dalam present perfect. Nah, sesuatu yang belum berakhir atau kegiatannya atau kejadiannya atau peristiwanya belum berakhir. Dimulai dari di waktu yang lampau sampai sekarang masih terjadi. Now, what about simple past? The simple past is used with for when the actions have already finished. Nah, kalau kita menggunakan simple past, kita menyampaikan kejadian atau peristiwa ini dengan kata for tadi, ya peristiwanya atau kejadiannya sudah berakhir. Ya, contoh, for example, I have lived in Victoria for 5 years. I don't live in Victoria now. Sekarang saya tidak tinggal lagi di Victoria. Dulu gitu ya, selama 5 tahun saya pernah tinggal di Victoria. Sekarang tidak lagi. Beda dengan present perfect tadi. Ya, selama 5 tahun sampai dengan saat ini, 5 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, saya masih tinggal di Victoria. Sedangkan kalau simple past sudah berakhir dulu karena dia tinggal di Victoria selama 5 tahun. Saat ini tidak lagi. Oke, itu perbedaan penggunaan present perfect dan simple past yang ketiga. Kalau present perfect kegiatannya belum berakhir, sedangkan simple past kegiatannya sudah berakhir. Next, the last question. Untuk pertanyaan yang terakhir, is it specific time? Apakah waktunya jelas disebutkan atau jelas disampaikan? Okay, let's see. The present perfect is used when the time is not specific. When the time is not specific. Present perfect itu dipakai ketika dalam sebuah contoh kalimat itu, dalam sebuah kegiatan yang berlangsung itu tidak disebutkan kapan itu terjadi. Contoh, I have watched that movie already. We don't know when. Kita tidak tahu kapan kegiatan menontonnya. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu kapan itu terjadi, kita menggunakan present perfect. Now, what about simple past? Simple past is used when the time is clear. Nah, simple past dipakai ketika waktu terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian itu jelas disebutkan. Contoh, I watched that movie on Thursday. Ya, saya menonton film itu pada hari Kamis yang lalu, gitu ya. Saya menonton film itu. Now we know exactly when. Kita jelas tahu kapan kegiatan menontonnya itu terjadi. Nah, di sini jelas disebutkan bahwa kegiatan menontonnya itu terjadi pada hari Kamis. Nah, itulah perbedaan penggunaan present perfect dan simple past. Okay, any question? Ada yang mau bertanya? No. Okay, for right now there is no questions. Ya, mungkin nanti. Saat ini belum ada. Okay, we go on. Nah, we are going to discuss these two kind of tenses separately. Kita akan membahasnya secara satu demi satu. Kalau tadi kan itu secara umum penjelasannya. Nah, ini secara khusus. When do we use simple past and then when do we use present perfect? Masih lihat di layar ini? Layar HP-mu? Masih ya? Materinya ya? Nanti dong lihat. Ini dong lihat. Okay, we go on. We are going to discuss the use of simple past. Penggunaan dari simple past atau past simple.
Nah, let's see this picture. Perhatikan gambar ini. Gambar ini. Nah, we are here. Sekarang ini kita berada di sini. Saat sekarang, ya. But when we talk about simple past, something happened in the past and ended in the past. Misalnya kejadiannya berlangsung di sini dan bisa berakhir di sini atau bisa juga berakhirnya di sini. Nah, tidak sampai dengan sekarang, ya. Kegiatannya tidak berlangsung sampai dengan sekarang, tapi terjadinya di waktu lampau dan juga berakhir di waktu lampau. Itu kalau kita mau menggambarkan tentang terjadinya sebuah kegiatan dalam past simple atau simple past. Okay, we go on. Nah, let's see. This is a verb base. Ini adalah salah satu kerja dasar to work. Nah, atau kata kerja pertama. To work. Yeah. But when we make it into simple past or past simple, we have to change it into the past form. Kita harus merubahnya menjadi bentuk yang lampau atau ya dengan kata kerja kedua. Tapi past simple ini menggunakan kata kerja kedua. Contoh, I worked, you worked, we worked, they worked, he worked, she worked, and it worked. Nah, kata kerjanya tadi yang dari kata kerja dasar to work, kita ubah menjadi past form. Bentuk lampau atau bentuk kedua. Okay, we go on. Lanjut. Nah, this is the situation. When do we use simple past? Ini adalah situasi atau keadaan kapan kita menggunakan simple past. Let's see the first one. With time expressions and without time expressions. Nah, disertakan dengan kata keterangan waktu, time expressions, atau bisa juga dalam sebuah kegiatan itu tidak disertakan dengan keterangan waktu. Kapan kejadian itu terjadi? Contoh, Brian called last week. Ini jelas disebutkan kapan itu terjadinya pada minggu lalu. Brian menelpon minggu lalu. What about this one? I cooked dinner. Nah, kegiatan memasak makan malam ini tidak disebutkan. But when we see the verb, ketika kita melihat kata kerjanya, nah, kalau dari kata kerjanya kita bisa tahu bahwa sentence use past simple, kata simple past. Kita bisa tahu bahwa kalimat itu atau kejadian itu berlangsung di waktu lampau karena dia menggunakan kata kerja kedua atau verb. Nah, itu tadi penggunaan simple past bisa disertakan dengan keterangan waktu, bisa juga tidak disertakan dengan keterangan waktu. Tetapi kita melihat kata kerja yang dipakai. Kalau kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua, berarti kegiatan itu berlangsung dan juga berakhir di waktu lampau. Next. We use simple past when we talk about recent past or distant past. Kita menggunakan simple past ketika kita mau menyampaikan recent ini ya sesuatu yang baru saja terjadi di waktu lampau. Sedangkan distance, it is a way back, a long time ago. Nah, yang sudah lama terjadi di waktu lampau. Kalau recent ini baru saja terjadi. Let's see the example. Perhatikan contoh kalimat. We visited her yesterday. Kami mengunjunginya kemarin. Nah, yesterday ini kan belum lama terjadi, baru aja. Atau bisa juga kita bilang dengan we visited her
last night. Tadi malam. Kami mengunjunginya tadi malam. Nah, last night itu kan belum lama, baru saja tadi malam. Ya, last night. Oke. Sedangkan ini distant ini sesuatu yang sudah lama terjadi. She lived in London a long time ago. Dulu ya, dia tinggal di London. Dulu berarti sudah lama sekali terjadi. Long time ago. Dulu. Oke. Kemudian yang berikutnya, we use simple past when it talk about one action and many actions. Nah, dalam ketika kita menggunakan simple past, ya kita bisa menyampaikannya hanya dengan satu kegiatan, atau bisa juga dengan banyak kegiatan. She talked to a manager. Dia berbicara dengan manajernya. Nah, dalam kalimat ini hanya satu kegiatan. Kegiatannya hanya kegiatan berbicara. Dia berbicara kepada manajer. What about this one? They invited their friends, ordered pizza, and watched the game. Now, here in this sentence, there are three activities, or there are three actions. Dalam kalimat ini ada tiga kegiatan, but all of them already finished. Tapi ketiga-tiganya semuanya sudah berakhir. Ya. Mereka mengundang teman-temannya, memesan pizza, dan menyaksikan pertandingan atau menonton pertandingan. Nah, ketiga kegiatan ini semuanya sudah berakhir karena semuanya ditulis menggunakan kata kerja kedua atau semuanya dalam bentuk simple past. Nah, itu adalah penggunaan simple past. Kemudian yang berikutnya, Wigawan. Nah, in English, we know that there are two kinds of verb. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal dua jenis kata kerja. They are regular and irregular verbs. Nah, kata-kata kerja itu adalah ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Nah, karena dalam simple past itu kita menggunakan kata kerja yang kedua, But in Indonesia atau in bahasa, tapi dalam bahasa Indonesia kata kerjanya satu aja, ya. Pergi, misalnya hari ini pergi. Kemudian kemarin juga kata kerjanya juga pergi, ya. But in English, it's different. Berbeda dengan bahasa Inggris, pergi hari ini go, pergi kemarin went. Nah, let's see. Misalnya ini kata dasarnya verb base work become worked. Clean becomes cleaned. Watch becomes watched. Ya, this is for the regular verb. Ini untuk kata kerja yang beraturan. Nah, kata kerja beraturan itu biasanya berakhiran dengan huruf ed, bisa dengan d saja, atau bisa dengan kalau kata kerjanya yang berakhiran dengan huruf y atau huruf g. Huruf y we change it into I and then we add ed. Huruf y-nya kita ubah menjadi i, baru kita tambah ed. Nah, nanti we will discuss about. Kita akan membahasnya bagaimana membentuk kata kerja dalam bentuk regular. For irregular verb is different. Nah, go, the verb base go becomes went, see becomes saw, buy becomes bought. Nah, beli hari ini atau beli sekarang, kata kerjanya ketika beli yang kemarin juga berubah, ya. Buy menjadi bought, see menjadi saw, go menjadi went. Now let's see the rules or the patterns of simple past. Perhatikan pola kalimat dari simple past dan yang bentuk positif, negatif, and question. Nah, kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat
tanya or interrogative sentence. Nah, I worked, you worked, we worked, they worked, he worked, she worked, and it worked. Now here, the verb work comes from the verb base word. Now when we change into simple past, then we have to add ed. Nah, kata kerja dasarnya kata work, tapi karena ini kita membahas tentang simple past, maka kita membentuknya kata kerja dasar tadi ini kita ubahnya menjadi kata kerja kedua atau bentuk lampau dengan menambahkan ed. Nah, itu artinya bahwa kata kerja ini adalah regular verbs, adalah kata kerja beraturan. Nah, itu kalau yang positif berarti pola kalimatnya subject ya plus verb to. Nah, kalau bentuk yang positif, subjek diikuti dengan kata kerja kedua. What about the negative sentence? Kalimat yang negatif. I did not work, you did not work, we did not work, they did not work, he did not work, she did not work, and it did not work. Nah, kalau untuk yang negatif, ya, dan question, kalimat yang negatif dan kalimat tanya, we are going to help with the helping verb did. Nah, kata did ini adalah kata kerja apa? Ya, ada yang tahu kata did ini adalah kata kerja? Kata kerja bantu. Kata kerja ya? bantu. Oke, helping verb. Kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu itu kita menggunakannya dalam bentuk yang negatif dan question. Bentuk yang negatif dan kalimat tanya. Nah, kalau dalam kalimat yang negatif, setelah kata kerja bantu did, kita tambahkan dengan not. Atau we can make it short, kita bisa membuatnya menjadi pendek, menjadi did not becomes did. Now, I didn't work, you didn't work, we didn't work, they didn't work, he didn't work, she didn't work, and it didn't work. Nah, itu adalah pola dari kalimat negatif dalam bentuk simple past. Berarti subject plus did not ya did not plus apa verb one. Nah, because we have already helping by the helping verb did. Nah, karena kita sudah dibantu dengan kata kerja bantu did ini, maka verb base-nya tadi yang dalam positif itu kata kerjanya kedua, ya. Ketika sudah dalam bentuk negatif, verb base kata kerja dasar tadi ini kembali ke bentuk pertama karena sudah dibantu dengan kata kerja bantu did. Nah, did ini adalah sudah kata kerja bantu bentuk yang lampau dari kata kerja apa? Ada yang tahu did dari kata kerja? Do. Oke. Nah, did ini kan sudah dalam bentuk kedua, sedangkan bentuk dasarnya adalah do. Nah, karena kita sudah dibantu dengan kata kerja bantu did yang bentuk kedua, maka verb kata kerja utama tadi, the main verb-nya ini kita ubah kembali menjadi bentuk yang pertama untuk yang negatif. Nah, bagaimana dengan yang kalimat tanya? Nah, we put the helping verb in front of the sentence or in the beginning of the sentence. Nah, kalau kita membentuk kalimat tanya dalam simple past, kita meletakkan kata kerja bantu did ini di awal kalimat. Nah, contohnya, did I work, did you work, did we work, did they work, did he work, did she work, and did it work. Nah, sama dengan bentuk yang negatif tadi, the main verb back to the verb base. Kata kerja utama tadi work ini kembali ke bentuk satu karena juga sudah dibantu dengan kata kerja bantu did.
Ya. Nah, did I work? Did you? Berarti pola kalimatnya did, plus Subject. subject Subject plus plus verb 1. ya verb one. Oke. Oke, berarti pola kalimat yang tanya ditambah subjek tambah kata kerja utama. Nah, ingat kata kerja utama tadi dalam bentuk negatif dan kalimat tanya kembali ke bentuk satu. Yang menggunakan kata kerja kedua itu hanya dalam bentuk yang positif. Okay, what about these words? This is question words. These are question words. Ini adalah kata-kata tanya. Where, when, why, and many others. Dan banyak lagi ada who, how, what, how long, how much, how many, and so forth. Dan masih banyak lagi. Nah, kata-kata tanya ini, question words ini, ketika kita mau membentuk kalimat tanya dalam simple past, kita meletakkannya di put it before the helping verb did. Kita meletakkannya atau kata-kata tanya ini kita letakkan sebelum kata kerja bantu did. Misalnya, where did you work? Jadi kalau pakai where berarti menanyakan di mana atau tempat. Kamu bekerja di mana? Atau when did we work? Kapan kita akan bekerja? Kapan kita bekerja? Atau why did she work? Kenapa dia bekerja? Nah, itu adalah pola dari kalimat simple past dalam bentuk positif, negatif, dan question. Ada yang mau bertanya? Okay, we go on. Kita lanjut. Nah, here, this is the verbs. Ini adalah kata-kata kerja in regular verbs. Dalam kata-kata kerja yang beraturan. I have told you that regular verbs ended with ed, d, I-ed, and then we double the last letter, and then we add ed. Nah, untuk membentuk kata kerja beraturan dalam simple past, ini ada aturan-aturannya. Yang pertama, kata kerja itu bisa kita tambahkan dengan ed. Ya, walk becomes walked, cook becomes cooked. Nah, kata kerja ini kita tambahkan ed. Nah, bagaimana kalau kapan kita menambahkan d saja? Let's see. These two verbs here. Perhatikan dua kata kerja ini. Bake, use. Nah, bake and use is already end with e. Nah, kedua kata ini, both verbs here is ended with a. Kedua kata kerja ini berakhiran dengan huruf e. Nah, kalau kata kerjanya sudah berakhiran dengan huruf e, tinggal kita menambahkan huruf d. Nah, misalnya bake becomes baked, use becomes used. Nah, kalau kata kerjanya sudah berakhiran dengan huruf e, tinggal ditambah d. Kemudian yang berikut, what about this one? Yang satu ini. Ketika kata kerjanya berakhiran dengan huruf y, huruf y ya dalam bahasa Indonesia, we change y into I, and then we add ed. Kita mengubah huruf y tadi menjadi huruf i, baru kita tambahkan ed. Contoh, cry and study. Perhatikan, cry and study, cry ended with y, berakhiran dengan huruf e, huruf i, huruf y sama dengan kata study, is also ended with y, juga berakhiran dengan huruf y. Nah, kita membentuknya menjadi kalimat kata kerja peraturan dalam bentuk past form, bentuk yang lampau. Y tadi, we change it into I, kita ubahnya jadi I, baru kita tambah D. Cried menjadi cried, study menjadi
tadi. Nah, tapi tidak semua, ya, tidak semua kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y harus diubah jadi I baru ditambah ed. Misalnya contoh kata kerja lay yang beraturan saja, ya, kata kerja yang beraturan. Nah, play ini menjadi bagaimana? Played. Tanpa Oke. diubah menjadi IED. Iya. Kenapa? Tidak sama dengan aturan yang tadi harus dirubahi Karena jadi. huruf di depan Y itu merupakan huruf hidup. Jadi tidak Oke. perlu diubah. Oke. Nah, kalau huruf di depan Y itu adalah vowel, ini sebelum Y kan ini adalah huruf hidup. Maka huruf Y-nya tidak perlu diubah jadi I baru tambah ed. Nah, tinggal langsung ditambahkan ed. Beda hal dengan cry dan study tadi. Sebelum Y ini adalah huruf konsonan atau huruf mati. Ya. Nah, sebelum huruf Y, kalau hurufnya konsonan, berarti Y-nya kita ubah jadi I, baru tambah ed. Tetapi kalau sebelum Y itu adalah vowel atau huruf hidup, Y tidak perlu diubah, tinggal langsung tambah ed. Oke, bisa paham ya? Oke, lanjut. Kemudian aturan yang terakhir, double the last letter and then add the ed. Nah, ingat, kata letter dalam konteks ini artinya huruf. Jangan selalu artikan letter itu surat. Letter juga bisa huruf. Oke. Double the last letter dan add ed. Nah, huruf terakhir dari kata kerja itu kita buat jadi 2, baru kita tambahkan ed, tetapi dengan pola ini, dengan aturan ini. There is C, V, and C. Apa maksud dari C, V, dan C ini? Ada yang tahu? C yang pertama apa? Oke, ini C yang pertama itu adalah konsonan, huruf hidup, vowel. V ini adalah vowel, and then C konsonan. Nah, kita perhatikan kata stop. But we see it from the end. Kita lihatnya dari belakang. Ya. Untuk membentuknya ini, kapan kita membuat huruf terakhir ini jadi 2. Perhatikan, T is a consonant. Huruf T itu adalah huruf konsonan. O adalah, dan T membentuknya menjadi bentuk yang pas, bentuk lampau. Nah, huruf terakhir tadi kita buat jadi 2. ed. Nah, lihat lagi contoh berikut kata plan. Nah, plan is on, and then before N, A is a vowel. L konsonan. L juga ini adalah huruf mati. Nah, maka huruf terakhir tadi ini N, kita buat jadi 2, baru ditambah ed. Plan becomes land. Oke. Nah, itu cara membentuk kata-kata kerja beraturan dalam simple past. Ada yang ditambahkan ed, ada yang hanya dengan d saja, ada yang berakhiran dengan huruf y, y-nya diubah jadi i baru tambah ed, dan ada yang huruf terakhirnya dibuat jadi 2 baru ditambah ed. Ini untuk yang reguler. Reguler saja ya, yang kalimat atau kata kerja yang beraturan. Regular verbs. Okay, regular verbs. Nah, we go on. Bisa paham ya? Bisa, Pak.
Oke, materinya juga nanti Esa sudah kirimkan di Google Classroom-nya. Nah, this one, ya, it is about the pronunciation. Kalau yang ini tentang how do we pronounce the verb. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata kerja itu dalam bahasa Inggris. Kan biasanya ada yang masih salah mengucapkan kata-kata itu. Ya, nah let's see. These words, kata-kata kerja ini ended with sound T. Nah, nanti berakhiran bunyinya dengan huruf T. Nah, the letter or the verbs ending with K, S, P, F, C, H, and S, H, sh, and sh, ya. Kata-kata kerja yang berakhiran dengan huruf-huruf ini, huruf K, S, P, F, C, H, dan S, H, nanti bunyi akhirnya bunyi T. Nah, cook, hope, missed, laughed, and watched. Unvoiced artinya there is no vibration. Nah, tidak ada vibra. Vibra itu bergetar gitu ya. Nah, in your local chords, nah di local chords. Yang di leher itu tidak bergetar ketika kita mengucapkan kata-kata cooked, hoped, missed, watched, laughed, and watched. Kata-kata kerja ini berakhiran dengan bunyi T. Jangan bilang cooked, hoped, missed, watched, laughed, ya. Tapi cooked, hoped, missed, and so forth. Nah, these verbs, kalau kata-kata kerja ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan bunyi D. Nah, verbs ending with N, G, N, R, V vowels. Nah, kata-kata kerja yang berakhiran dengan huruf-huruf ini, N, G, M, R, P, dan huruf-huruf hidup, vowels. Vowels tadi huruf hidup ya, sama Indonesia, Inggris sama. Ada A, I, U, E, dan O. Nah, kalau kata kerja berakhiran dengan huruf-huruf ini tadi, maka bunyi akhirnya bunyi D. Misalnya learned, charged, laid, hold, loved, sinned. Jangan bilang learned, charged, played, called, loved, dan sinned. Yang benar adalah learned, charged, laid, hold, loved, and sinned. And these verbs, sedangkan kata-kata kerja ini ending with the sound ed, berakhiran dengan bunyi ed. Nah, for every verb ending with the sound of t, d, ya, setiap kata kerja yang berdasarkan bunyi bukan berdasarkan huruf ya, yang bunyi akhirnya bunyi T, D, gitu ya. Nanti ketika kita mengucapkannya, when we pronounce it, nah, want becomes wanted, need becomes needed, invite becomes invited. Now let's see kata invite, the word invite. Invite is ended with E. Perhatikan, kata invite ini sebenarnya berakhiran dengan huruf E, tetapi berdasarkan bunyi, dia berakhiran dengan huruf T. Misalnya invite kan bunyinya T, ya. Nah, ketika diubah menjadi past form, bentuk yang lampau menjadi invited. Kemudian decide juga berakhiran dengan huruf E, tapi berdasarkan bunyi dia berakhiran dengan huruf T. Menjadi decided, ya, decided, started, ended. Nah, ini adalah kata kerja beraturan berdasarkan bunyi. Nanti jangan salah ucap. Misalnya ini cooked, jangan bilang cooked. Atau hoped, jangan bilang hoped. Missed, jangan bilang missed. Atau kalau yang ini bunyi D, learned, charged, laid, hold, loved, dan sinned. Jangan bilang called, jangan bilang played. Ya.
Kecuali yang ini tadi berdasarkan bunyi akhirnya T dan D, baru bunyi I di belakang. Wanted, needed, invited, decided, started, ended. Nah, ini tadi ya kata kerja yang berdasarkan bunyi akhirnya adalah T dan D baru bunyi itu. Wanted. Oke, we go on. Itu tadi berdasarkan bunyi untuk kata kerja yang beraturan, regular. Nah, sekarang kita latihan dulu. Here there are some sentences. Di sini ada beberapa kalimat. The instruction says, instruksinya adalah yang number 1 and 2 have been done for you. Nomor 1 dan 2 ini sudah dikerjakan, gitu ya. Harusnya ini adalah kalimat-kalimat ini, nah, dibuat dalam bentuk kalimat positif dengan simple past. Tapi kalimatnya dalam bentuk simple past. Perhatikan kalimat yang pertama. I play tennis. Nah, play ini kan masih dalam bentuk yang sekarang atau birthday. Ketika kita mengubahnya menjadi kalimat dalam bentuk simple past, ingat tadi pola kalimat positifnya itu adalah subject plus verb to. Ya, itu untuk kalimat yang positif. Subjek diikuti dengan kata kerja kedua. Nah, kalau dari kalimat ini simple berarti salah karena play ini adalah kata kerja dasar, ya. Maka play diubah menjadi play. Sama dengan kalimat yang kedua. Tadi juga masih menjadi kata kerja dasar karena simple past itu adalah subjek tambah kata kerja kedua untuk kalimat yang positif. Jadi study berubah menjadi studied. Okay, nah, what about number 3, 4? Now, for number 3 and 4, now change the sentences into negative form. Nah, ubah kalimat nomor 3 dan 4 ini menjadi kalimat negatif dalam bentuk simple past. Oke, nomor 3 ada yang bisa? Nomor 3 itu jawabannya it didn't rain. Oke, it didn't rain. Oke, it didn't rain. Atau it did not rain. Ingat kalau kita bilang menyingkatnya didn't, itu kalau dalam konteks ketika kita berbicara, ya. Tapi kalau dalam menulis ya biasanya harus ditulis lengkap. Nah, yang ini rain tadi kembali ke bentuk yang pertama. Oke, karena sudah dibantu dengan kata kerja bantu. Didn't. Did. Nah, it did not rain. Nah, polanya tadi ini adalah kalau yang negatif, subject plus did not plus verb 1. Plus verb 1. Okay. Subject plus did not plus verb 1. Oke. Ingat tadi kata kerja dasar ini tadi karena dalam bentuk negatif, maka kembali ke bentuk dasar. Kalau yang nomor 4, John did not call. Oke, John did not call. Oke, John John did not call. Kata kerja utamanya kembali ke bentuk dasar. Oke, karena sudah dibantu dengan did. Oke, nomor 3 dan 4 sudah. Nah, number 5, 6, and 7, we make it into question. Kalimat untuk nomor 5, 6, dan 7 kita buatnya menjadi kalimat tanya. Oke, nomor 5 bentuknya. Nomor 5. Alex did not send the email. Ini bentuk tanya, question. Kalau untuk nomor 6, where did they stay? Oke, ini nomor 5 dulu, bentuk tanyanya bagaimana? Kalau nomor 5, did Alex send the email? Oke, did Alex send the email. Did
Alex. Nah, send ini kita buatnya bagaimana? Menjadi Ini verb kan satu. iya, ini kan masih verb 2. Verb satunya Ya. bagaimana? Send-nya? S-E-N-D. Oke, Send. S-I-N. D. Ya. Oke, bentuk yang kedua tadi berubah ke bentuk dasar. Dasar. Oke. Ingat tadi kalau untuk yang negatif dan kalimat tanya, kata kerja utamanya kembali ke bentuk dasar. Dasar. Karena sudah dibantu dengan kata kerja bantu. Did. Did. Oke. Did Alex send the email? Nah, kemudian yang ini, where? Apa Where dulu? did they stay? Oke, where did? Did they stay? Oke, where did they Stay. stay? Oke, kata kerja utamanya juga kembali ke bentuk Dasar. satu. Oke, where did they Stay. stay? Di mana mereka tinggal? Ya, jawabannya they stayed Stay at the hotel. at the hotel. Oke, kalau ini kan jawabannya, pertanyaannya berarti where did they stay? Stay ini tadi kembali bentuk satu karena sudah dibantu dengan did. Nah, jawabannya harus dalam bentuk yang kedua karena jawabannya dalam bentuk kalimat yang positif. They stayed at the hotel. Pertanyaannya, where did they stay? Kalau nomor 7? When did she arrive? Okay, when did she arrive? She arrive. Nah, arrive-nya apa yang harus dihilangkan? Hilangkan huruf D. Oke, huruf D saja karena sudah berakhiran dengan huruf E. Oke. When did she arrive? Arrive. When did she arrive? Berarti jawabannya she arrived at 6 o'clock. Okay, at 6 o'clock. Nah, perhatikan untuk pertanyaan yang di depannya langsung dengan kata kerja bantu did, berarti jawabannya antara yes atau no saja. Ya, yes or no. Kalau yang itu Oke, kalau pertanyaannya yang ini ya, yang tidak menggunakan kata tanya, kalau diawali dengan did, berarti jawabannya antara yes atau no. Kalau ia mengirim, yes, I did. Kalau tidak mengirim, no, I did not. Atau no, I didn't. Nah, itu hanya untuk jawaban yang singkat. Tetapi kalau pertanyaannya menggunakan question word, ya kata tanya, di sini kan ada kata tanya where and when, berarti jawabannya harus panjang sesuai pertanyaan. Di sini kan when, berarti menanyakan waktu. Berarti she arrived at 6, sedangkan ini menanyakan tempat. They stayed at the hotel atau at the hotel. Nah, kalau pertanyaannya diawali dengan ini saja tanpa kata tanya, berarti jawabannya antara yes atau no. Oke, bisa ya? Here we go on. Lanjut. Nah, kalau yang ini aturan untuk yang irregular. Irregular. Tadi kalau yang di atas tadi itu regular. Yang ya, ini irregular. Ini yang tidak beratur. Irregular. Oke, bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Sama aja polanya ya. Positif itu subject plus verb to. Sama aja polanya tadi. Nah, hanya yang membedakan kalau yang ini agak susah gitu ya. The only way to know ya, you have to memorize the verbs and then remember it. Cara satu-satunya adalah dengan menghafal bentuk kata kerja dan mengingatnya. Ya, soalnya bentuk keduanya kadang berbeda dengan is different from the verb base, berbeda dengan bentuk dasar. Kadang kata kerjanya bentuk 1-3-nya sama, keduanya berbeda, atau ada yang bentuk 1-2 sama, ketiganya berbeda.
atau ada yang bentuk 1, 2, dan ketiganya sama. Nah, khusus yang untuk irregular, nah harus sama tadi, harus dihafal. Bentuk kata kerja itulah satu-satunya cara. Nah, misalnya ini, I went ini berarti menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau, pergi. Nah, kalau dilihat dari kata kerja, berarti ini kegiatannya sudah terjadi dan sudah berakhir. Misalnya, pergi kemarin itu, I went to school yesterday. Tapi kalau hari ini, I go to school today. Beda ya. Okay. I went, you went, we went, they went, he went, she went, and it went. Nah, kemudian ketika kalimat ini tadi yang positif itu kita ubah menjadi negatif. Sama pola yang tadi gitu ya. Nah, kata kerja utama tadi ini yang dalam bentuk kedua kalau kalimatnya positif kembali ke bentuk dasar. Nah, bentuk dasar dari when tadi itu adalah go. Sama dengan kalimat yang hanya juga kembali ke bentuk dasar karena sudah dibantu dengan kata kerja bantu did. Nah, kalau negatif, ya I did not go, you did not go, we did not go, they did not go, he did not go, she did not go, and it did not go. Kemudian ketika kita mengubahnya menjadi kalimat tanya, did I go, did you go, did we go, dan selanjutnya. Nah, sama juga dengan yang tadi yang reguler, ini juga kata-kata tanya ini kita letakkan sebelum kata kerja bantu did. Oke, misalnya, where did you go? Kamu pergi kemana? Nah, kalau sudah ada did, ini berarti menanyakan perginya yang sudah lampau. Misalnya kemarin, where did you go yesterday? Kemarin kamu pergi kemana? Ya, atau how did you go there? Bagaimana kamu bisa, dengan cara apa kamu ke sana kemarin? Ya, dengan jalan kaki, bisa dan lain. Nah, kemudian coba kita latihan ini. Kata kerja dasarnya buy. Buy ini kan membeli gitu ya. Kata kerja dasarnya buy. Ketika kita mengubahnya menjadi simple past, di sini buy berubah menjadi bought. Oke. Bought. Ya, buy berubah menjadi bought. Nah, beli hari ini dan beli kemarin berbeda. Kata kerjanya berbeda. Oke. I bought, you bought, we bought, they bought, he bought, she bought, and it bought. Nah, kemudian ketika diubah lagi menjadi kalimat negatif, buy tadi kembali ke bentuk awal atau bentuk dasar. Berarti, I didn't buy some fruits last night. Saya tidak membeli buah tadi malam. And so forth. Nah, kalau kata sell artinya lawan dari buy. Lawan dari buy apa? Membeli lawannya menjual. Oke, menjual. Nah, sell bentuk lampaunya kalau Sold. menjual ya sold. I sold my car last week. Minggu lalu saya menjual mobil saya. Oke, sold. Nah, ketika sudah dalam negatif, kembali ke bentuk satu. I didn't sell my car last week. Minggu lalu saya tidak menjual mobil saya. Atau did you sell your car last week? Apakah minggu lalu kamu menjual mobilmu? Nah, ingat tadi kalau pakai did saja berarti antara ya dan tidak. Kalau iya, yes I did. Kalau tidak, no I didn't. Atau no I did not. Ya, kalau dirangkai dengan kata tanya ini why did you sell your car? Kenapa kamu menjual mobilmu? Because I didn't have money. Karena saya tidak punya uang, jadi saya menjual mobil saya. Oke, ini adalah pola kalimat untuk simple past dalam ketika kita menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Oke, we go on. Nah, latihan lagi.
Nah, number 1 has been done for you. Nomor 1 itu sudah dikerjakan. Nah, kalau untuk 1, 2, dan 3 itu dibuat dalam bentuk positif. Ya, tinggal mengubah kata kerja ini forget, sleep, forget sleep, forget sleep, oke, dalam bentuk yang positif. Ya, number 1 has been done for you. Oke, yang positif. Nah, nomor 2 bagaimana? Sleep ini bentuk lampaunya? Slept. Ada yang tahu? Slept. Sleep. Bentuk Ditambah keduanya T. apa? Sleep. Halo? Halo, are you still there? Yes. Halo? Yang sampai sudah tidur semua. Halo, halo? Pak Guru bisa dengar saya punya suara? Masih bisa dengar saya? Bisa, Brian? Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Rambu Lijang masih bisa dengar? Masih, Pak. Rahmadia? Bisa, Pak. Masih bisa. Bisa? Bisa. Oke. Bisa dengar ya? Bisa, Pak Guru. Oke, bisa. Oke. Ya, we go on. Nah, Bisa. Ya. iya, nomor 2 kita bentuknya bagaimana? Sleep menjadi Sleep. slept. Oke, slept ya, bacanya slept. Oh, Ya, I'm bukan. sorry. Slept. Ya, slept. Oke. Sleep becomes slept. Slept. Oke, she slept early last night. Boleh tambahkan di sini. Tadi malam dia tidur lebih awal. Lebih awal. Oke, slept. What about teach? Kalau teach becomes, ini semua dalam kata kerja yang tidak berat. Ya, taught. Ya, sama, hampir sama bunyinya dengan thought berpikir ya. He taught. Taught. Ya, he taught science. Ya. Dia mengajar IPA. Ya, he taught science. Teach tadi berubah menjadi taught. Nah, kalau yang number 4, 5, and 6, ya, you make it into negative. Dibuat menjadi kalimat negatif. Oke, nomor 4 bagaimana? They did not speak. Oke, they did not Speak Oke, Spanish. ya, they did not speak Spanish. Nah, kata spoke tadi diubah menjadi kata kerja bentuk dasar. Yang karena sudah dibantu dengan did. Oke, they did not speak Spanish. Ya, they did not speak Spanish. What about heard? Kalau heard, Tetap. It didn't hurt. Oke, kata heard ini mau bentuk 1, 2, dan 3-nya tulisannya sama. Mengucapkannya juga sama. Ya, it didn't hurt. Itu tidak sakit. Oke, it didn't hurt. Okay, it didn't hurt. Now, what about number 6? Knew. I did not know. Okay, I did not know. Nah, kembali kata knew tadi kembali dibuat bentuk dasar karena sudah dibantu dengan kata did. Kata did. Okay, I did not know. No. Ya, know you were here. Jangan bilang to know ya, nanti orang ketawa. Ya, I did not know you were here. Ya, saya tidak tahu kamu ada di sini. Okay, for number 7 and 8, ya, we make it question. Kita buatnya menjadi kalimat tanya. Di sini sudah ada kata tanya where dan how much. How much? Di sini nomor 7.
Where did Where? I meet? Okay, where? Did I meet? Okay, where did? Ingat kalau huruf A itu istimewa, mau di mana saja tetap huruf besar, ya. Meet ini bentuk satunya, met. Bentuk keduanya, bentuk lampaunya met. Bentuk satunya, Meet. meet. Ya, iya. Oke, dan oke. Where did I meet your manager? My manager. Where did I meet your manager at the meeting? Nah, kalau bentuk keduanya bacanya met, 2 dan 3-nya bacanya met gitu ya, hanya dengan 1 e. Kalau 2 e bacanya meet. Nah, where did I meet your manager at the meeting? Kemudian number 8. How much Did she give? Okay, how much did she give? Kata gave tadi kembali ke bentuk Dasar. ya, how much did she give? She give John. Berapa banyak yang ia berikan kepada John? John. Okay. How much did she give John? Arti jawabannya, she gave John $50. $50. Okay. Dia memberikan John $50. Oke, lanjut latihannya yang berikut. Ini tentang bentuk waktu. Nah, apa yang salah dari kalimat ini? Di sini ada kata keterangan yesterday. Verb. Ya, yang salah itu adalah kata kerjanya verb. Verb give-nya itu harus apa? Gave. Harus verb to. Ya, verb to. Ya, I Gave. gave. Ya, I gave him the laptop yesterday. Karena ini keterangan waktunya kemarin, maka kata kerjanya adalah kata kerja bentuk lampau. Okay, what about this? Kata kerjanya yang salah. Nah, kata kerja dari kalimat yang ini kata kerjanya apa? Right. Right ya, berarti Right. Verb 2-nya adalah wrote. Oke, karena ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Oke, right berubah menjadi wrote. Oke. What about this? They didn't call. Yang salah mana kata kerjanya tadi? Called. Harusnya menjadi call. Ya, kita tinggal hilangkan menghapus ed. Ya, they didn't call. And this one? Did you have lunch? Menjadi did you have. Oke, ini bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah have. Ya, did you have lunch? Oke. Did you have lunch? Oke, tadi berubah menjadi have. Nah, kalau ini berdasarkan ejaannya, yang mana yang salah? Oh, stop. Harusnya double P. Oke. Ini tadi berdasarkan itu ya, aturan yang terakhir tadi. Kalau kata kerja berakhir dengan huruf konsonan, vowel, dan huruf konsonan, maka huruf akhirnya kita buat menjadi dua. Berarti stop smoking. Nah, kalau di sini yang tidak ada itu helping verb-nya. Nah, kalau dalam simple past, helping verb-nya apa? Did. Oke, di depan dari dua kalimat ini adalah kata did. Oke, did you wake up early? Apakah kamu bangun lebih awal? Atau did he speak to his boss? Apakah ia berbicara kepada bosnya? Oke, ada pertanyaan? Any question? Oke, semoga yang lain juga bisa paham ya. Oke, that's about the information about simple past. Ini tadi adalah penjelasan tentang simple past. If you want to master how to use simple past, jika kalian ingin menguasai cara menggunakan simple past, gitu ya. Do you still have diary?
Apakah masih ada kalian yang punya catatan harian? No. Oke. Nah, biasa when we write something on our diary, ketika kita mau menulis sesuatu di catatan harian kita, ya we write it in simple past. Kita menulisnya dengan menggunakan simple past. Because what we write there, apa yang kita tulis sana, something that we have already experienced, sesuatu yang sudah kita alami. Nah, ya biasakan menulis catatan harian dalam bahasa Inggris dengan kalimat-kalimat menggunakan simple past. Okay, we go on. Ingat tadi cara satu-satunya untuk mengetahui bentuk kata kerja itu dengan menghafal dan mengingatnya, khususnya yang irregular phrase, kata-kata kerja yang tidak beraturan. Oke, we come to present perfect. Nah, present perfect connects present and past. Nah, kita menggunakan present perfect itu untuk menyatakan atau menghubungkan something happened in the past and still happen in the present. Sesuatu yang menghubungkan sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau dan sampai sekarang itu masih terjadi. And present perfect is also used when we talk about the action in the past result in the present. Nah, kegiatannya itu terjadi di waktu lampau, tetapi dampaknya atau hasilnya masih kita rasakan sekarang. Ya, sesuatu yang terjadi di waktu lampau masih terjadi sampai dengan sekarang. Okay, let's see these two examples. Perhatikan dua contoh ini. Nah, untuk kalimat yang simple past, I lost my book. And present perfect, I have lost. Oke. Ini tadi kata dasarnya apa kalau kata lost? Dari kata kerja dasar lose. Oke. Harus dihafal gitu ya. Lose. Nah, kalau simple past tadi something happened in the past and ended in the past. Sesuatu yang terjadi di waktu lampau juga berakhir di waktu lampau. Oke, sedangkan present perfect, sesuatu yang terjadi di waktu lampau masih terjadi sampai sekarang ya. I have lost my book and I still lose it now. Ya, buku saya sudah hilang, sampai sekarang juga masih hilang. Nah, when we make sentences in present perfect, now let's see. For the subject, untuk subjek-subjek ini, I, you, we, dan they, will help by the helping verb have. Akan dibantu dengan kata kerja bantu have. And then followed by past participle. But for the subject, sedangkan untuk subjek he, she, it will help by the helping verb has. Followed by past participle. Tahu past participle? Past participle ini adalah kata kerja verb ketiga. Oke, verb 3. Nah, untuk subjek I, you, we, dan they dibantu dengan kata kerja bantu have, kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga. Kemudian untuk subjek yang ini, he, she, dan it dibantu dengan kata kerja bantu has, diikuti juga dengan kata kerja ketiga. Ya, ingat tadi kalau kata kerjanya beraturan, bentuk kedua dan ketiganya sama, tinggal ditambahkan ed atau d, atau y diubah jadi i tambah ed, dan kata kerja yang huruf terakhirnya dibuat jadi dua. Nah, ini pola umum dari present perfect bentuk yang positif. Go on. When do we use present perfect? Kapan kita menggunakan present perfect? Nah, ini past true. Sesuatu yang terjadi di waktu lampau, tapi sampai sekarang itu kita masih benar, gitu ya. Dan sesuatu dampaknya sampai sekarang itu masih benar. I have seen that movie.
kapan menontonnya tidak tahu. Tapi saat kita ngomong sekarang ya, saya sudah menonton film itu. Ya, walaupun kegiatan menontonnya sudah terjadi, tapi sekarang saat kita nonton itu masih ya rasanya masih benar. I have found. Kemudian berikutnya I have found my keys. Saya sudah menemukan kunci saya. Nah, misalnya saat orang tanya, do you found your keys? Sudah menemukan kuncimu? Yes, I have found my keys. Nah, saat orang tanya sekarang ini, walaupun kejadian menemukannya kapan kita tidak tahu, tapi masih benar saat kita ngomong sekarang. Kemudian yang berikutnya ada past finish, sesuatu yang sudah berakhir di waktu lampau, tapi juga hasilnya masih kita rasakan sekarang. I have finished my work. Yeah. So I didn't have another work to do. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah saya tidak punya pekerjaan lain. Ya. Kemudian sama dengan I have cooked dinner. Kapan kegiatan memasaknya itu? Ya kita tidak tahu kapan, tetapi saat kita ngomong, ya saya sudah memasak makan malam, sekarang saya tinggal bebas dan tinggal menunggu jam makan malam. Sesuatu yang sudah berakhir tapi masih benar untuk sekarang. Kemudian yang berikutnya past unfinished, sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau masih terjadi sampai sekarang atau belum berakhir. Contoh, I have worked here for 5 years. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, I still work here. Ya, saya masih bekerja di sini. Atau I have lived here since 2012. Saya sudah tinggal di sini sejak tahun 2012, and I still live here now. Dan saat ini saya juga masih tinggal di sini. Kemudian recent, past result, kegiatan yang baru saja terjadi. Kita menggunakan present perfect. I have just eaten lunch. Saya baru saja makan siang. Atau I have just sent the email. Saya baru saja mengirimkan email itu. Kemudian penggunaan present perfect yang berikutnya adalah past repetitive. Ya, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dari waktu lampau sampai dengan sekarang kita juga masih melakukannya. Ya, I have shopped here for many years. Saya sudah berbelanja di sini ya bertahun-tahun. Sampai sekarang juga hal yang sama saya masih lakukan, yaitu dengan berbelanja di sini. Oke, shopped. Nah, itu adalah situasi di mana kita menggunakan present perfect. Oke, kalau ini tadi sudah sama dengan penjelasan di atas, sesuatu yang sudah terjadi dan yang sudah berakhir dan belum berakhir. Nah, untuk penggunaan kata for dan since, ya, for is for period of time. For ini untuk lama atau jangka waktu terjadinya suatu kegiatan. Lama berlangsungnya suatu kegiatan. Sedangkan kata since, point in time, menunjukkan waktu tertentu. Nah, misalnya ini kata for, ini lamanya, kata for ini lamanya satu kegiatan berlangsung selama 3 bulan, sedangkan kalau since ini menunjukkan waktu yang lampau, menunjukkan waktu tertentu. Nah, di sini Januari. Oke, go on. Itu perbedaan penggunaan for dan since. For period of time, since point in time. Oke, ini tadi sudah dijelaskan di gambaran umum yang awal tadi, penggunaan present perfect dan past simple. Oke, we go on. Nah, ini pola kalimat present perfect. Nah, subject plus have or has,
less past participle. Ingat, past participle itu adalah verb 3. Nah, let's see positive sentence, negative sentence, and question. Perhatikan pola kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, for the subject I, you, we, dan they, help by the helping verb have. But for the subject he, she, and it, help by the helping verb has, and then followed by past participle or verb 3. Itu pola kalimat yang positif, ya. Subjek diikuti dengan have atau has, diikuti dengan past participle atau kata kerja ketiga. I have worked, you have worked, we have worked, and they have worked. He has worked, she has worked, and it has worked. Now, when we make it into negative sentence, ketika kita mengubahnya menjadi kalimat negatif, tinggal kita tambahkan not after the helping verb have and has. Tinggal kita tambahkan kata not setelah kata kerja bantu have dan has. Berarti kalimatnya menjadi I have not worked, she has not worked. Disingkat menjadi hasn't, haven't. Now let's see. For the question, have I worked, have you worked, have we worked, and have they worked? Has she worked, has he worked, and has it worked? Oke, perhatikan kata kerjanya. All the verbs here, in positive, in negative, and in present, all of them use verb 3. Nah, kalau untuk present perfect, mau kalimatnya positif, mau kalimatnya negatif, dan mau kalimatnya kalimat tanya, semua tetap menggunakan kata kerja ketiga. Beda dengan yang simple past tadi. Kalau simple past itu hanya untuk kalimat yang positif saja, yang kata kerja utamanya dalam bentuk kedua. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerja utamanya diubah kembali menjadi bentuk pertama karena sudah dibantu dengan kata kerja bantu did. Tapi untuk present perfect, semua kata kerja yang dipakai baik dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif maupun kalimat tanya, semua menggunakan kata kerja ketiga. Nah, ini yang kata kerjanya beraturan, tinggal tambah ed atau d atau aturan yang lain tadi. Sedangkan untuk yang irregular sama, pola kalimatnya sama, hanya kata kerjanya juga semua dalam bentuk ketiga, tapi karena dia kata kerjanya tidak beraturan, jadi harus dihafal. Ini kata gone, itu dari kata kerja dasar go. Bentuk ketiganya menjadi gone. Sedangkan bentuk keduanya adalah when. Oke. Nah, perlu diingat juga kalau sudah ada kata have dan has, kalau sudah ada ini, pasti kata kerjanya yang mengikutinya adalah past participle atau kata kerja ketiga. Okay, that's the explanation about present perfect. Itu penjelasan tentang present. Oke, sekarang kita coba latihan yang ini. Kita ubah kalimat-kalimat yang nomor 1 dan 2 ini dalam kalimat positif, tetapi dalam bentuk present perfect. Present perfect. Nah, ada yang tahu kalimat yang pertama harus dibuat bagaimana?
Ya, halo? Untuk nomor 1 ditambah has. Oke, he has. Has developed. Oke, he has developed. Oke, Developed. developnya tambah ed. tambah ed. Oke, he has developed a new laptop. Oke, he has developed a new laptop. Oke, ia sudah mengembangkan sebuah aplikasi. Okay, what about number 2? We Have been. Okay, we have Been. been. We ini kita ubah menjadi bentuk ketiga. Menjadi been. Ya, we have been to London. Kami sudah pernah pergi ke London. Okay, and then what about this? Kalimat 3 dan 4 ini kita ubah menjadi kalimat negatif. Berarti she has not. Okay, she has not. Kemudian give-nya Given. Okay, she has not given me an answer. Dia belum memberikan saya jawaban. Okay. Give kita ubah menjadi kata kerja ketiga. Menjadi given. Okay, she has not given me an answer. Number 4. They have not. Okay, they have not. Kata sign ini kata kerja apa? Peraturan apa tidak beraturan? Beraturan. Oke, kata kerja peraturan. Berarti tinggal tambah. Okay. They have not signed the contract. Ya, mereka belum menandatangani kontrak. Okay. They have not signed the contract. What about number 5, 6, and 7? Ini awalnya diawali dengan kata ini kan subjek. Oke, ini karena subjeknya they berarti have. Oke, have. Ingat sebuah kalimat itu huruf awalnya harus huruf besar ya. Have they made. Ya, make-nya kita ubah menjadi bentuk ketiga. Nah, karena dia adalah kata kerja tidak beraturan, they have made. Ya, made ya. Ada orang Bali sini? Ya, Ramadia ya. Oke. Have they made a decision? Sudahkah mereka mengambil keputusan atau membuat keputusan? Ya. Kemudian nomor 6, subjeknya he. Berarti menggunakan has. Has he taken? Okay, has he taken? Ya, taken juga adalah kata kerja tidak beraturan. Jadi harus dihafal. Has he taken his medicine? Apakah ia sudah makan obatnya? Obat itu dimakan ya, bukan diminum. Gitu ya. Has he taken? Ya, dimakan. Obatnya dimakan ya, bukan minum. Karena kita kebiasaan sudah minum obat, padahal seharusnya obatnya sudah dimakan ya. Has he taken his medicine? Ya. Apakah ia sudah makan obatnya? Gitu ya. And then for number 7, have you done? Okay, have you done your homework? Sudahkah kamu kerjakan pekerjaan rumah? Nah, sama dengan tadi ya, kalau kata kerjanya langsung dengan kata have atau has, berarti jawabannya antara yes atau no. Kalau yes, I have done, atau yes, I have. Kalau belum, no, I have not. Okay.
Have you done Done. your homework? Yeah, have you done your homework? Yes, I have. Atau no, I have not. Oke, itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua, ya kita ini aja. Apa yang salah? Untuk ini, kata kerjanya. Seharusnya. Has. Oke, ini kita ganti jadi Has. 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 He has won the prize. Nah, kalau ini apa yang kurang? Kurang has. Oke, juga tidak ada has. She has been to Paris. Nah, kalau ini? So harusnya jadi seen. Oke, ini seharusnya kata kerja ketiga dari she adalah Seen. seen. Ya, they have seen The movie. the movie. Oke, mereka sudah menonton film itu. Oke, nanti lanjutkan sendiri latihannya di rumah untuk yang ini. Oke, any questions so far? Ada pertanyaan? No. Okay, if you have no questions, later the task or the assignment that you have to do, tugas yang harus kalian kerjakan, akan saya kirimkan lewat Google Classroom. Okay, if you have no questions for right now, I think it is enough for today. Saya rasa hari ini sudah cukup. See you. See you, Okay. sir. Okay, see you. Yeah, you may leave the class. Boleh meninggalkan kelas.